Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi, Stambuk L1A1181102 kelas C. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Haloleo. Baiklah, dalam video ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara pembuatan preparat hapusan darah pada ternak. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan, dan mudah-mudahan teman-teman setelah dari menonton video ini bisa aplikasikan di masyarakat ataupun orang banyak. Kita melangkah ke video berikutnya. Praktikum ini bermaksud untuk mengidentifikasi gambar sel darah merah dan juga sel darah putih, serta memahami fungsinya masing-masing. Eritrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengadarkan oksigen. Kekurangan eritrosit merupakan indikasi klinis kejadian dari anemia. Salah satu cara untuk melakukan pemeriksaan darah adalah dengan pembuatan preparat darah hapus, kemudian dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Pemeriksaan tersediaan darah umumnya digunakan untuk membantu pemeriksaan kelainan darah dan juga infeksi parasit. Tujuan dari praktikum pembuatan preparat hapus darah adalah agar mahasiswa dapat memahami proses pembuatan preparat hapusan darah pada hewan ternak. Adapun luaran praktikum yaitu mahasiswa agar memiliki pengetahuan mengenai pembuatan preparat hapusan darah pada hewan ternak. Sebelum kita praktikum, kita harus mengetahui alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam praktikum ini. Alat yang digunakan adalah yang pertama mikroskop. Pada praktikum ini kita mikroskop yang digunakan yaitu mikroskop cahaya. Kegunaan mikroskop cahaya adalah untuk memeriksa mengamati preparat hapusan darah yang telah kita buat. Selanjutnya, kapas-kapas di sini berfungsi sebagai alat sentrilisasi pada saat kita mengambil darah pada hewan ternak. Kapas ini nantinya kita beri alkohol dan kemudian kita usapkan pada tubuh hewan ternak yang akan diambil darahnya. Selanjutnya, tabung EDTA. Tabung EDTA berfungsi sebagai tempat sampel darah hewan ternak. Alat selanjutnya adalah kaca objek. Kaca objek ini adalah media untuk membuat preparat. Hal yang harus diperhatikan pada kaca objek ini adalah kaca objek harus terbebas dari lemak dan juga bersih. Spoit digunakan untuk mengambil sampel darah pada hewan ternak. Alat yang terakhir adalah gelas beker. Gelas beker ini berfungsi sebagai alat menampung metanol. Setelah mengetahui alat pada praktikum ini, selanjutnya kita akan mengetahui bahan yang akan digunakan. Yang pertama adalah alkohol. Alkohol digunakan untuk sterilisasi pada saat pengambilan darah pada hewan ternak. Alkohol ini akan diteskan nanti pada kapas yang telah disediakan nanti. Selanjutnya kita membutuhkan hewan ternak sebagai bahan yang akan kita ambil sampel darahnya untuk dibuatkan preparat hapusan darah. Bahan selanjutnya adalah metanol. Metanol ini berfungsi sebagai larutan fiksasi. Fiksasi digunakan untuk menghentikan proses metabolisme serta tanpa mengubah kadar struktur sel darah yang akan kita amati nanti. Selanjutnya, cat Giemsa, pewarna Giemsa. Cat Giemsa ini berfungsi untuk mewarnai membran sel dan juga inti sel, di mana inti sel memiliki daya ikat yang tinggi terhadap gim sel dibandingkan dengan daya ikat membran darah. Kemudian
kita masuk pada prosedur kerja pada praktikum ini. Tahap pertama adalah mengambil sampel darah pada hewan ternak. Terlebih dahulu, bagian tubuh ternak yang akan kita ambil darahnya harus dibersihkan atau disterilkan dengan menggunakan alkohol. Pada praktikum ini, kami menggunakan hewan ternak ayam sebagai hewan ternak yang diambil darahnya. Selanjutnya, setelah kering, preparat akan difiksasi menggunakan metanol. Tahapan fiksasi ini bisa dilakukan dengan cara menetesi preparat ulas dengan 2 tetes metanol, kemudian didiamkan selama 5 menit, ataupun juga merendam preparat ulas ke dalam cairan metanol selama 5 menit. Setelah dilakukan fiksasi, preparat ulas harus kembali dikeringkan. Tahapan selanjutnya adalah pemberian zat Giemsa. Pewarna Giemsa dilakukan dengan cara meneteskan cat Giemsa pada gelas objek preparat apus. Kita harus pastikan bahwa seluruh bagian dari kemudian preparat apus tadi yang telah diwarnai menggunakan Giemsa dicuci menggunakan aquades atau air. Setelah itu dikeringkan. Setelah kering, preparat dapat diamati atau diperiksa menggunakan mikroskop. Itulah prosedur kerja yang digunakan dalam pembuatan apusan darah pada hewan ternak. Kemudian preparat apus tadi yang telah diwarnai menggunakan Giemsa dicuci menggunakan aquades atau air. Setelah itu dikeringkan. Setelah kering, preparat dapat diamati atau diperiksa menggunakan mikroskop. Itulah prosedur kerja yang digunakan dalam pembuatan apusan darah pada hewan ternak.